Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan wilujeng tepang deui. Selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Didi Family. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di video kali ini di video tentang Muhammad teladanku di masa muda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu video ini saya akan menceritakan tentang perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, supaya mempersingkat waktu ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, untung Abu Thalib segera melaksanakan yang disarankan oleh Buhaira karena peringatan itu memang beralasan. Segera setelah Abu Thalib membawa Nabi Muhammad pulang, datanglah 3 orang ahli kitab bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Ketiganya menyandang senjata di pinggang. Mereka bertanya kepada pendeta Buhaira, apakah dia juga melihat seorang anak dengan ciri-ciri seperti ini dan itu? Buhaira tahu bahwa mereka mencari Nabi Muhammad. Rupanya ketiga orang ini juga telah mendengar tentang Nabi Muhammad. Buhaira memandang senjata-senjata yang mereka sandang dengan perasaan ngeri. Buhaira mengerti mereka mencari Nabi Muhammad dengan maksud untuk membunuhnya. Buhaira berusaha memberikan perlindungan. Tidak henti-hentinya Buhaira menasehati ketiganya akan adanya kekuasaan Allah. Diingatkannya bahwa bagaimanapun mereka berusaha, mereka tidak akan mampu mendekati Muhammad untuk membunuhnya. Dan akhirnya ketiganya pun melihat kebenaran dalam perkataan Buhaira. Batalah niat mereka untuk mengejar dan membunuh Muhammad dan berlalulah mereka dari hadapan pendeta Buhaira. Nah teman-teman sekalian, Allah menjaga Nabi Muhammad dari kejahatan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Muhammad tumbuh menjadi orang yang paling kesatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal-usulnya, paling baik pergaulannya, paling agung sikap santunnya, paling benar tutur katanya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlak yang mengotori kaum laki-laki sehingga semua orang menjulukinya Nabi Muhammad yaitu Al-Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada Nabi Muhammad segala hal yang baik. Kelak setelah menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad bercerita tentang perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sejak masa kecil dari segala bentuk kejahiliahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pada masa kecilku, aku bersama anak-anak kecil Quraisy mengangkat batu untuk satu permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Semua dari kami melepas baju dan meletakkan baju kami di atas pundak sebagai ganjalan untuk memikul batu. Aku maju dan mundur bersama mereka. Namun, tiba-tiba seseorang yang belum pernah aku lihat sebelumnya menamparku dengan tamparan yang amat menyakitkan. Dia berkata, "Kenakan pakaianmu." Kemudian aku mengambil pakaianku dan memakainya. Setelah itu, aku memikul batu di atas pundakku dengan tetap mengenakan pakaian dan tidak seperti teman-temanku. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi di cerita ini ya,
yang barusan saya bacakan tentang perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ya yang video sebelumnya bahwa Nabi Muhammad setelah ngobrol sama pendeta Buhaira, lalu Buhaira juga ngobrol sama pamannya Abu Thalib, dia berkata, jagalah anak ini. Nah kalau misalkan kalau ketahuan sama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Basra gitu ya dari Habasyah, mereka akan membunuh Nabi Muhammad. Nah setelah perkataan yang dikatakan Buhaira kepada Abu Thalib, setelah dia berniat sesudah beres dagang bisnisnya mau pulang lagi ke Mekah untuk menjaga Nabi Muhammad. Dan benar apa yang dikatakan Buhaira. Jadi pas si pendeta Buhaira berkata begitu, ada 3 orang yang datang ke pendeta Buhaira, yaitu yang dari ahli kitab itu ya bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Ketiganya jadi si 3 orang itu ya membawa senjata tajam. Ya tujuannya itu menanya ke pendeta Buhaira itu menanyakan ayah Muhammad tuh cenah. Mereka nggak tahu nama Nabi Muhammad ya, tapi karena berita itu langsung menyebar. Nah, jadi dia bertanya ada anak yang dari rombongan Quraisy dengan ciri bla 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 kayak gitu ya, bertanya kepada Buhaira. Nah, kata Buhaira di sini ya di cerita ini ada, tapi kata Buhaira, udahlah kalian jangan berniat membunuhnya karena anak kecil itu dilindungi oleh Tuhannya. Nah, setelah diomongan kayak gitu, si 3 orang tadi yang mau berniat membunuh Nabi Muhammad akhirnya pulang lagi. Nah, terus di sini ya teman-teman, kekuasaan Allah yang menjadi perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu pas Nabi Muhammad dari waktu kecil juga ya di cerita ini ya, banyak perlindungan yang Allah berikan. Termasuk yang kecilnya yang di video sebelumnya, yang waktu Nabi Muhammad supaya tidak terkena teriknya matahari, waktu di kota Busra yang melewati rumah Buhaira, itu ada awan kecil yang kalau bahasa Sunda mah nuturkeun ya, mengikuti rombongan kafilah Quraisy tersebut. Supaya Nabi Muhammad yang di dalam rombongan itu Nabi Muhammad kecil yang waktu itu usia 12 tahun tidak terkena teriknya matahari. Terus perlindungan yang di sini, yang tadi kan ada yang mau niat membunuh Nabi Muhammad, yang dari 3 orang ahli kitab itu, yang si Jurair, Daris, dan Tamam, dia kan memang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi dihalangi oleh pendeta Buhaira. Dan ya alhamdulillah itu terlindungi, maka si orang yang 3 mau berniat untuk membunuh Nabi Muhammad akhirnya pulang lagi. Terus di cerita ini ya teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad itu bukan dari segi fisiknya ya, dari segi akhlaknya juga Nabi Muhammad, dari cara bertutur katanya, terus dia yang dari pergaulannya, dia yang baik, terus dari ya itu tadi akhlaknya, terus pokoknya banyak yang diistimewakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya beliau terjaga dari segala kesalahannya. Nah, terus di cerita ini ada Nabi Muhammad ya waktu kecil, malam itu jadi pas waktu bermain bersama teman-temannya, di sana kan dulu mainnya teh orang Sunda mah ininya dibuka baju ya, dibulikir kayak gitu ya, dibuka baju kebiasaan anak-anak Quraisy sambil memikul batu itu sambil bermain-main. Cuma pas waktu Nabi Muhammad sama membuka baju dan sama mau memikul batu, ternyata ada seseorang yang Nabi Muhammad tidak kenal, dia menampar Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad kesakitan. Dan si orang itu yang Nabi Muhammad tidak kenal, dia ngomong pakai bajuna cenah gitu.
Nah, tujuannya mungkin di sini supaya Nabi Muhammad ya badannya tidak terlihat, tertutup auratnya. Walaupun kan memang kan, ya padahal dia anak kecil tapi tetap itu tidak boleh terlihat auratnya. Maka Nabi Muhammad dipakai lagi bajunya, dia tetap bermain, jadi memikul batu itu sambil memakai baju dan yang lain mah tetap dia membuka baju, tapi Nabi Muhammad mah tidak. Terus dari dulu juga Nabi Muhammad sudah mendapat gelar yaitu Al-Amin ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi di video ini tentang perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ya, dari mulai yang di sini dari ada yang niat mau membunuhnya, akhirnya tidak jadi membunuh karena dihalangi oleh pendeta Buhaira, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala ya yang melindungi Nabi Muhammad. Terus dari akhlak-akhlak jahiliyahnya Nabi Muhammad dilindungi dari mulai perkataannya, pergaulannya, pokoknya dari segala hal yang jelek-jelek sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad terus dijaga. Nah, ini teman-teman di akhir cerita ini ya, tambahannya membantu paman. Nabi Muhammad juga pernah menjadi gembala sewaan, bukan sekadar mencari uang saku, melainkan untuk membantu Abu Thalib yang hidup dalam kemiskinan. Jadi Nabi Muhammad juga dulu pernah kerja ya di sini, kerja juga jadi pengembala kambing, dan beliau menjadi pengembala kambing walaupun sekedar untuk mencari uang saku juga. Beliau membantu pamannya yaitu paman Abu Thalib yang mengurus beliau karena ya paman Abu Thalib hidup dari kemiskinan, dan Nabi Muhammad waktu kecil juga dia sudah rajin mau menggembala, tidak seperti anak-anak yang lain karena dia juga kan yatim piatu. Maka dia walaupun dia yatim piatu, dia eh, rajin di sini ya, di masalah pergaulannya dan rajin bekerja yaitu untuk membantu pamannya yang kesulitan, yaitu pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, begitu teman-teman ya. Ini nanti ya tonton terus ya video saya. Insya Allah di video selanjutnya ya tentang Muhammad teladanku, tentang masa kecil Nabi Muhammad, yaitu perang Fijar. Nah, untuk selengkapnya tentang perang Fijar, pokoknya ikuti terus ya video-video saya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan komen supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru saya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan di buku ini menjadi bermanfaat dan menambah wawasan tentang cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.